Selamat sore Pak Andi dan Pak Adi serta teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Emmanuel Ardian Kristanto, NIM 171414021, dan teman saya Maria RR Devita HO, NIM 171414010, dan Martinus Adi, NIM 171414026. Di sini kami mengambil kajian etnomatematika pada permainan kapal-kapalan untuk implementasi pembelajaran materi peluang. Ya, latar belakang dari penelitian kami, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya. Salah satunya itu dalam bidang permainan, yang saat ini permainan tersebut semakin tertinggal karena seiring berkembangnya dengan teknologi. Padahal permainan tradisional merupakan permainan yang menarik karena mampu meningkatkan rasa sosial terhadap lingkungannya. Bahkan pembelajaran matematika pun terdapat di dalam permainan tersebut. Menurut Winata dan Friantini tahun 2019, matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang penting untuk dipelajari dan dikuasai siswa. Matematika dikenal sebagai pelajaran yang sulit dipahami karena hanya menyangkut rumus-rumus yang harus dihafal. Selain itu, pemahaman tentang dipahami oleh siswa. Hal itu dikemukakan oleh Widya Stuti dan Widodo tahun 2018. Lalu kajian itu matematika yaitu membahas tentang hubungan matematika dengan budaya. Menurut Orey tahun 2000 menegaskan etnomatematika ditandai sebagai alat untuk bertindak di dunia. Dengan demikian, etnomatematika memberikan wawasan peran sosial matematika dalam bidang akademik. Pembelajaran matematika dengan basis budaya merupakan salah satu cara yang dipersepsikan dalam menjadikan pembelajaran matematika bermakna dan kontekstual, yang sangat terkait dengan komunitas budaya, di mana matematika dipelajari dan diimplementasikan dalam kehidupan. Lalu untuk permainan tradisionalnya sendiri yaitu permainan kapal-kapalan. Permainan ini merupakan permainan tradisional yang berasal dari Bali. Istilah kapal berarti pesawat. Dalam memainkan permainan ini dibutuhkan lapangan tempat bermain dan kabak atau pecahan batu tembikar yang digunakan oleh masing-masing pemain. Dan permainan ini dimainkan minimal 2 pemain dengan usia pada umumnya 6-10 tahun. Jadi tujuan penelitian ini yaitu mengetahui permainan kapal-kapalan. Yang kedua, mengetahui aktivitas pembelajaran matematika dalam permainan tradisional kapal-kapalan pada materi peluang. Dan yang ketiga yaitu mengimplementasikan hasil kajian etnomatematika pada permainan kapal-kapalan dalam pembelajaran matematika materi peluang. Yang selanjutnya, kajian teori. Matematika adalah pengetahuan logik berhubungan dengan bilangan dan terorganisir secara sistematis. Karakteristik matematika menurut Suyadi dan Masriyah dalam Suyitno 2004. Lalu menurut Suyitno, pembelajaran matematika adalah proses atau kegiatan guru mata pelajaran matematika dengan mengajarkan matematika kepada peserta didik yang di dalamnya terkandung upaya guru menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, aktivitas belajar matematika,
bakat, dan kebutuhan peserta didik tentang matematika yang amat beragam, agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan peserta didik, serta antar sesama peserta didik dalam mempelajari matematika. Lalu, kajian etnomatematika membahas tentang hubungan matematika dengan budaya. Budaya merupakan salah satu aspek yang dekat dengan peserta didik. Etnomatematika berkaitan dengan teknik atau suatu cara untuk menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melakukan aktivitas seperti mengkodekan, mengukur, mengklasifikasi, menarik kesimpulan, dan memodelkan hal-hal yang terdapat di dalam konteks kultural seperti bahasa, jargon, kebiasaan, mitos, dan simbol. Permainan tradisional adalah sebuah permainan turun-temurun dari nenek moyang yang di dalamnya mengandung berbagai unsur dan nilai yang memiliki manfaat besar bagi yang memainkannya, menurut Melinda tahun 2017. Istilah kapal-kapalan berasal dari kata kapal yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Ardian, yang mempunyai arti pesawat terbang. Oleh karena itu, lapangan permainan ini menyerupai badan pesawat terbang. Maka untuk istilah permainan ini diberi nama kapal-kapalan. Permainan kapal-kapalan ini mirip dengan permainan engklek dari Jawa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adi. Baik, untuk metode penelitian kami menggunakan langkah-langkah pelaksanaan berdasarkan model dari Spotly yang dikutip dari ARI dan kawan-kawan tahun 2010 dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama memilih proyek etnografi, yaitu memilih ruang lingkup proyek-proyek ini yang bisa jadi mempelajari keseluruhan yang kompleks atau yang lebih sifatnya tunggal atau lembaga. Sehingga kami memilih yang tunggal, sifatnya tunggal, sehingga tidak terlalu melebar kemana-mana. Lalu sebuah situasi sosial selalu memiliki 3 komponen, yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan. Selanjutnya, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan etnografis. Peneliti akan mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi. Nah, informasi ini nantinya diolah menjadi sebuah data yang baik, sehingga bisa digunakan untuk menarik kesimpulan. Misalnya saja, peneliti ingin menanyakan terkait aturan permainan dari kapal-kapalan itu seperti apa, yang sudah diketahui oleh pelaku kegiatan. Lalu, mengumpulkan data etnografis. Peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui kegiatan orang-orang, karakteristik, dan merasakan bagian dari situasi tersebut. Nah, di sini kami juga mempraktekkan sendiri terkait permainan kapal-kapalan itu seperti apa, kemudian juga bertanya melalui wawancara dari tetangga kami yang mayoritas juga memainkan permainan engklek. Kami ingin mencari apakah ada kesamaan antara yang dari Bali dengan dari Jawa, seperti itu. Lalu membuat catatan etnografis. Penelitian mengambil catatan lapangan dan foto atau membuat peta atau menggunakan cara lain untuk merekam pengamatan. Nah, di sini kami menggunakan catatan lapangan yang kami juga mencatat hasil temuan kami di lapangan dari wawancara maupun dari pengalaman kami sendiri. Lalu foto juga, lalu ada video yang menjelaskan terkait permainan kapal-kapalan. Seperti itu. Selanjutnya
menganalisis data etnografi, peneliti melakukan analisis yang mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan dan hipotesis yang telah dibuat pada langkah kedua dan ketiga. Jadi dari wawancara, kemudian dari praktek secara mandiri itu kami menyusun pembahasan atau hasil yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami rumuskan. Itu kemudian yang terakhir adalah menulis etnografi. Etnografi ditulis sehingga pembaca merasa mereka memahami orang-orang yang melakukan dan cara hidup mereka ataupun situasi dan orang-orang di dalamnya. Nah, di sini dari tulisan kami, dari video itu kami berharap supaya yang lain bisa memahami maksud dari permainan ini, ataupun bisa juga menjadi suatu pengetahuan bagi mereka yang belum tahu tentang permainan kapal-kapalan ini. Seperti itu. Selanjutnya, ya, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan.